Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Siti Saudah, praktisi herbal dan tibun nabawi. Iya, betul. Kita akan berbincang dengan Dokter Ine, para sahabat-sahabat Dokter Ine yang setia. Insya Allah kita jumpa kembali ya. Insya Allah. Kita kali ini akan membicarakan tentang hipertensi. Nah, ya dok. Tuh menarik Gimana ya, tuh Mbak? dok? Apa yang kita bicarakan? Banyak kasus ya hipertensi. Ya. Nah, baik Mbak Siti, makasih banyak. Hipertensi itu tekanan ya. Kalau dibilang orang selalu tekanan darah. Tekanan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding pembuluh darah. Ya, kalau umpamanya darahnya banyak, kemudian dia pembuluhnya bermasalah, pastinya dia ada tekanan. Nah, tekanan darahnya itu Mbak yang diukur. Gitu. Besarnya tekanan darahnya itu tergantung resistensi pembuluh darah, kekuatan dari pembuluh darahnya sendiri ataupun dari kerja jantung. Nah, tensi itu ada hipertensi yang primer dan ada yang sekunder. Nah, yang terbanyak nih yang primer nih Mbak, yang biasanya kita sering dapati orang tuh biasanya yang primer ya. Tapi memang penyebab sih pastinya emang belum diketahui. Cuman memang faktor risikonya yang banyak. Ya, obesitas ya kan, nggak jarang olahraga, kemudian pola makan mungkin banyak yang berlemak sehingga mengganggu pembuluh darah ya. Kemudian juga mungkin ada minum alkohol, kemudian merokok ya. Terus kopi juga tuh bisa tuh ya kan. Nah, kemudian kalau yang sekunder biasanya karena penyebabnya penyakit lain. Ada tambahan penyebabnya emang karena penyakit lain gitu. Sehingga dia jadi hipertensi. Apa karena sakit ginjalnya, apa kelenjar adrenalnya, apa karena pembuluh darahnya. Nah, pasti orang pengen tahu, itu gimana sih, ada sistol, ada diastol. Apa sih sistol sama diastol? Nah, kalau sistol saat jantung itu kontraksi, ya begitu dia ke jantung kontraksi kan jantung mompak ke seluruh tubuh, ya kemudian begitu balik dia jantungnya kan relaksasi, ya ketika dia menerima darah itu namanya diastol. Nah itu emang nggak boleh lebih Mbak dari 120/80 mm air raksa. Cuman memang sekarang ada ketentuan yang dikatakan darah tinggi adalah lebih dari sistolnya lebih dari 130 dan yang diastol lebih dari 80. Jadi kalau udah 140/90 kemudian dihitung 2 hari berturut-turut dia masih tensinya tinggi, nah berarti itu perlu curigai ya, takutnya dia memang mengidap tekanan darah tinggi gitu. Nah, gejalanya biasanya juga ada yang nggak bergejala Mbak, apalagi yang udah punya turunan. Kalau dia udah punya turunan biasanya dia 180 juga nggak terasa tuh Mbak, tahu-tahu udah tinggi. Nah, yang ditakutin apa tuh? Yang ditakutin stroke ya kan, tuh jantung koroner banyak ya. Nah, yang masih sakit kepala, nah itu masih ada warning. Kalau yang ada kelengan itu beda ya, bisa darah tinggi, bisa bukan tuh kayak kelengan. Bisa karena belum makan Mas Siti. Karena telat makan kelengan juga. Tapi kalau yang darah tinggi biasanya justru yang jelek itu justru yang nggak bergejala. Tapi kalau yang dia bergejala ada sakit kepala dulu ya kan. Dia udah mulai nggak bisa tidur, dia udah mulai ada vertigo juga tuh perlu dicurigain. Berarti bersyukur ya yang Allah kasih gejala dulu. Nah, yang bersyukur yang dikasih gejala dulu. Jadi bisa lebih waspada ya, gitu periksa. ya. Nah, gimana caranya mensiasati supaya kita terbebas dari ini ya kan? Pastinya faktor resiko kita harus hindari ya. Pokoknya cukupkan tidur ya kan? Tidur, olahraga, kemudian pola makan, jangan makan yang asin-asin. Nah, kalau makan yang asin-asin banyak tuh biasanya tensi tinggi. Katanya ada orang istilahnya nggak boleh marah-marah katanya. Wah,
Nah itu Makan daging sebenarnya merah itu juga efek kurangnya aja ya, bukan karena itu sebagai faktor risiko penyebab ya. Tapi itu juga bisa apa namanya, gejala-gejala itu bisa kita hindarkan ya, supaya kita lebih terjaga. Nah tensi harus rajin, tensi Harus rajin tensi sendiri setiap ya. bangun tidur sama sesudah bangun tidur, supaya nggak kecolongan ya, tiba-tiba kok stroke padahal nggak pernah hipertensi, padahal itu kan harusnya udah kita jaga, Mbak Siti. Ya kalau itu kadang ada yang nggak di luar bangun tidur dia selalu tensi, cuman karena dia dalam keadaan pusing itu atau dia habis capek kerja biasa ibu rumah tangga, itu mempengaruhi nggak dok? Untuk mereka yang Mempengaruhi juga, kadang juga itu udah tanda kan. Iya. Pokoknya dia udah sakit kepala ya kan, sebelum tidur harus dijaga gitu. Nah sesudah bangun tidur juga harus tensi lagi gitu. Nah sekarang kan yang ditakutin orang nih, gimana sih, emang harus minum obat setiap hari gitu kan, apa nggak ada efek samping, gimana kalau dengan herbal gitu. Nah sekarang tinggal Mbak Siti nih kan, kalau bekam bisa ya Mbak ya, sebulan sekali insya Allah ya, sangat efektif tuh. Kemudian akupuntur juga ada di titik Sanman, di titik Cusanli, kemudian di GV20 Mumugit Spaihui bisa juga tuh ya Mbak. Nah gimana sekarang herbal yang Mbak Siti nih? Herbal kalau yang ini pada umumnya semua masyarakat tahu ya, tiap hari kita konsumsi itu termasuk yang namanya bawang putih, kemudian bawang tunggal mungkin lebih mahal dari bawang putih ya. Bawang putih udah tiap hari pasti di dapur, kalau mereka yang masak pasti ada, cuman masalahnya dosisnya aja dilebihkan. Dosisnya gimana bawang putih nih Mbak? Bawang putih kalau yang berani ngunyah ya ngunyah aja langsung 2-3 pagi-pagi ya per hari, continue itu untuk untuk mengimbangi lajunya darah ke jantung ya, gitu. Atau ada juga untuk Sambiloto ini sama sifatnya untuk ini antibiotiknya ya, antibiotik. Kemudian Sambiloto sih mungkin di sini bukan sebagai antibiotik ya, tapi memang sini sebagai penguat, penurun tensi juga ya, penurun tensi yang efektif. Dan lebih nih, familiar lagi ini biasanya mengkudu ya. Ini mengkudu. Seberapa banyak tuh Mbak kalau mengkudu? Biasanya sih 3 butir atau hitungnya segenggam tangan kita ya. Bisa kita jus atau ini dimakan begitu aja juga boleh bagi yang suka ya. Cuman kebanyakan ya selama 3 sampai seminggu ya. Biasanya sih insya Allah kalau yang masih gejala-gejala gitu biasa bisa langsung normal. Kecuali mereka yang udah tiba-tiba ya itu perlu bersabar, ikhtiar untuk sehat. Nah Sambilotonya gitu. Berapa lama? Sambiloto biasa sampai 7 hari 7 boleh. Hari juga. Nah banyaknya sama? Banyaknya sama. Satu genggam. Kemudian untuk ini kalau bawang putih atau bawang tunggal bisa juga dengan difermentasi di madu. Ini dalam bentuk ini putih udah difermentasi. Ini bawang tunggal udah difermentasi di dalam madu selama 15 hari ya. 15 hari. Setelah itu baru kita kunyah sehari 2 atau 3 kali, sekali makan 2. Enak dan udah ada madunya. Sehari 3 kali. Oh jadi 6. Dikunyah aja. Dia udah enak, udah nggak rasa. Udah nggak ada rasa itu lagi ya. Pahit-pahit pedasnya itu. Pahit-pedasnya yang bikin nggak nyaman orang ngunyah bawang putih ya. Cuman efeknya kan ke tubuh, baunya kurang nyaman ya, gitu. Kalau tumbar bisa nggak Mbak? Tumbar? Bisa, ketumbar bisa juga. Segenggam gitu ya. Kalau bawang putih tadi daun salam? Daun salam untuk kalau ngepasin pas yang lagi ininya tuh naik, ketahuan tensinya tinggi ya, itu langsung aja rebus daun salam berapa lembar, 3 sampai 7 lembar ya. 3 sampai 7 lembar. Cuman cukup minum sekali. Kalau pengalaman dari klien-klien yang kita anjurkan cukup sekali aja. Setelah itu sehari sekali minum aja. 1 gelas apa 1 cangkir? Satu gelas lah. Kemudian setelah itu coba cek lagi tensinya, langsung turun nggak, biasa setengah jam sampai 1 jam. Kemudian langsung normal.
diabetes ya. Jadi yang bagus daun salam. tapi daun salam ini jangan terus menerus, yang dikhawatirkan jadi turun ya dok, hipo ya jadi jadinya hipotensi, takutnya hipotensi. Intinya itu untuk pencegahan kita secara alami, apa yang mudah didapat di dapur kita. Betul. Makasih banyak Mbak Siti. Ya, cukup dok, mungkin cukup dok pembicaraan kita. Insya Allah nanti kita sambung di materi yang lainnya dok, yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sehat sama Allah, kita selalu sehat walafiat. Afwan bila ada kesalahan, Insya Allah kita berjumpa lagi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.